Pada mulanya manusia hanya berpikir hanya ada dirinya dan planet bumi sebagai tempat tinggal satu-satunya. Setelah itu, keberadaan planet lain dan galaksi Bima Sakti terungkap. Kemudian ditemukan planet-planet di luar tata surya yang disebut eksoplanet. Saat yang sama terdapat peneliti yang berpikir apakah ada makhluk lain yang hidup di luar bumi. Dengan ditemukannya lebih dari 4.000 eksoplanet, para peneliti makin yakin bahwa manusia tidak sendiri di bumi. Ada kemungkinan kehidupan lain di luar sana. Selain itu juga kemungkinan adanya bumi lain di tata surya, atau planet yang layak huni. Salah satu badan penerbangan yang punya misi menemukan tanda-tanda kehidupan di planet lain adalah NASA. Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik dan yang telah lama coba dipahami, dijelajahi, dan dipecahkan oleh NASA. Akan tetapi, NASA belum menemukan kehidupan di planet lain dimanapun. NASA juga belum melihat bukti yang didukung secara ilmiah untuk kehidupan di luar bumi. Meski belum menemukan bukti adanya alien atau kehidupan lain di luar bumi, NASA terus melakukan penjelajahan. Alam semesta adalah tempat yang cukup besar. Jika hanya kami, sepertinya ini adalah pemborosan ruang yang mengerikan, kata astronom Amerika Serikat, Carl Sagan. Fisikawan pemenang hadiah Nobel Enrico Fermi mencoba menjawab keberadaan alien. Fermi memahami bahwa peradaban apapun dengan teknologi roket dalam jumlah sederhana dan insentif kekaisaran yang tidak seberapa dapat dengan cepat menjajah seluruh galaksi. Dituliskan juga bahwa dalam beberapa puluh juta tahun, setiap sistem bintang dapat dibawa ke bawah sayap kekaisaran. Puluhan juta tahun mungkin terdengar seperti proyek yang panjang, tetapi sebenarnya itu cukup singkat dibandingkan dengan usia galaksi, yaitu kira-kira 1000 kali lebih banyak. Lalu Fermi meninggal dunia pada 1954, sehingga eksplorasi dan penjelasan ide jatuh ke orang lain, seperti Michael Hart yang menulis artikel berjudul, "Sebuah Penjelasan untuk Tidak Adanya Makhluk Luar Angkasa di Bumi". Artikel itu ditulis di jurnal Triwulan Royal Astronomical Society pada tahun 1975. Kami mengamati bahwa tidak ada makhluk cerdas dari luar angkasa yang sekarang hadir di bumi, tulis Hart dalam abstrak makalah tersebut. Dia juga menulis dinyatakan bahwa fakta ini paling baik dijelaskan dengan hipotesis bahwa tidak ada peradaban maju lainnya di galaksi ini. Hart berargumen bahwa alien cerdas mungkin sudah pernah mengunjungi bumi di beberapa titik dalam sejarah planet ini, kecuali jika mereka memulai perjalanan mereka kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Dia pikir kurangnya kunjungan semacam itu kemungkinan besar karena kurangnya alien yang cerdas. Tapi dia juga menguraikan 4 penjelasan potensial lainnya. 1. Alien tidak pernah datang ke sini karena kesulitan fisik, yang membuat perjalanan ruang angkasa menjadi tidak mungkin, yang mungkin terkait dengan astronomi, biologi, atau teknik. 2. Alien memilih untuk tidak pernah mengunjungi kita. 3. Peradaban maju di luar bumi muncul terlalu baru bagi alien untuk menjangkau kita. 4. Alien telah mengunjungi bumi di masa lalu, tetapi kami belum mengamati mereka. Apakah planet tetangga bumi layak huni? Menurut ilmuwan senior untuk astrobiologi di Markas Besar NASA di Washington, D.C., Mary Wojtek, walaupun beberapa planet tampak bisa ditinggali atau layak huni, tapi sejauh ini hanya ada manusia di bumi. Tidak ada yang lain di tata surya dengan banyak kehidupan di atasnya. Jika tidak, kami mungkin akan mendeteksinya, kata Mary Wojtek, dikutip laman NASA, 10 November 2020. Berikut ini beberapa planet yang disebut mirip bumi tapi tak bisa ditinggali. Venus. Venus sering disebut planet saudara bumi. Dengan ukuran dan struktur yang mirip dengan bumi, Venus memiliki perbedaan besar. Perbedaan itu antara lain permukaan yang cukup panas untuk melelehkan timah, atmosfer yang sangat berat, dan geologi yang sangat vulkanik. Venus lahir seperti halnya bumi, bahkan mungkin dengan lautan yang membentang di seluruh planetnya. Tapi efek rumah kaca yang tak terkendali kemungkinan telah merebus lautan Venus dan mengubah planet itu menjadi neraka abadi dan dunia terpanas di tata surya. Jalur divergen planet ini mencakup hilangnya kelayahunian, hilangnya air di permukaan, awan asam sulfat, dan atmosfer karbon dioksida yang padat. Mars.
Investigasi oleh pengorbit dan penemu di permukaan mengkonfirmasi bahwa planet merah ini pernah basah dengan sungai, danau, bahkan mungkin lautan seperti bumi dan berpotensi layak huni. Hal yang paling menarik tentang Mars adalah, pada suatu waktu, 3,5 miliar tahun yang lalu, jelas bahwa iklim di Mars lebih mirip dengan bumi dan memiliki air cair di permukaannya, kata Wojtek. Kemudian angin matahari dan radiasi melucuti sebagian besar atmosfernya. Inti aktifnya yang minimal berhenti menghasilkan medan magnet pelindung. Permukaannya menjadi sangat dingin dan kering bahkan saat dibombardir dengan radiasi. Kekurangan Mars menurut Wojtek adalah kurangnya air yang tersedia dan tidak adanya lempeng tektonik. Meskipun kondisi permukaan tidak cocok, kami mungkin menemukan bukti kehidupan masa lalu, atau mungkin kehidupan yang masih bertahan. Kata peneliti dari Astrobiology and Ocean Worlds Group di Jet Propulsion Laboratory NASA, Morgan Cable.